Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kembali kita dipersekutukan melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu kita mau menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini yang boleh Tuhan berikan pada kami. Kembali kami boleh datang ke hadapan Tuhan melalui persekutuan doa malam. Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan kami, kiranya kami boleh terus membawa ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terlebih firman-Mu boleh memberkati kehidupan kami. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menaikkan pujian kembali, Ku Cari Wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu,
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, benar bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kembali di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami bersama-sama dihimpunkan sekalipun via online. Saat ini kami akan kembali melanjutkan pembacaan kami dari kitab Ayub. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami pelajari, kembali memberkati kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kembali diberkati oleh firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Ayub. Kita memasuki pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta, tabib palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat.
Diam, aku hendak bicara apapun yang akan terjadi atasku. Ya, sedemikian pembacaan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, percakapan Ayub ini dan sahabat-sahabatnya yang kita ikuti sejak pasal-pasal awal, dan saat ini bisa digambarkan ya seperti di dalam dunia pengadilan. Jadi di situ Allah bisa diibaratkan sebagai hakim, lalu teman-teman Ayub sebagai jaksa yang menuntut agar Ayub mengakui kesalahannya, keberdosaannya di hadapan sang hakim agung itu. Dan Ayub tentu di sini sebagai terdakwa. Nah, Bapak Ibu, di dalam dunia pengadilan biasanya kita melihat masing-masing pihak itu memiliki argumentasi, apakah dari sisi si jaksa, lalu ada pengacara, lalu ada di situ ada hakim. Jadi mereka saling berdebat ya, berargumentasi di dalam dunia pengadilan itu. Apakah argumentasi itu berdasarkan fakta-fakta yang disodorkan, atau berdasarkan analisa logis, atau berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka utarakan. Misalnya kalau Bapak Ibu pernah melihat satu persidangan pengadilan yang diliput oleh stasiun televisi misalnya di negara kita, itu kita bisa melihat bagaimana jaksa juga menyodorkan argumen lalu fakta-fakta supaya sang terdakwa ini dihukum seberat-beratnya. Demikian juga dengan sang pembela atau pengacara juga berargumentasi di situ untuk menyelamatkan si terdakwa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini setelah Ayub menerima berbagai tuduhan dari teman-temannya ini, Ayub membela dirinya dan menuduh balik teman-temannya. Tentu di dalam peristiwa ini Ayub tidak memiliki pengacara ya untuk membela perkaranya. Jadi dia mengajukan diri untuk membela dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang Ayub utarakan kepada teman-temannya di dalam pembacaan kita ini. Yang pertama, Ayub memahami bahwa semua yang dikatakan teman-temannya itu sesungguhnya Ayub sudah tahu, ya, sudah memahami. Dia katakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu aku juga tahu, aku tidak kalah dengan kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata pengetahuan dari teman-teman Ayub itu tidak banyak menolong pergumulan dari Ayub. Kita mungkin memiliki pengetahuan yang baik tentang sesuatu hal, misalnya mengenai ilmu konseling. Namun pengetahuan itu bisa jadi kering dan tidak menyentuh kehidupan seseorang atau pengalaman seseorang. Nah, itulah mungkin yang terjadi ya di dalam percakapan Ayub dan teman-temannya. Lalu yang kedua yang dapat kita lihat, Ayub akan membela langsung perkaranya di hadapan Allah. Dan ini Ayub nyatakan di ayatnya yang ketiga. Dalam bahasa sederhana, tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini mungkin kita takut ya menggugat Allah atau kita protes kepada Allah. Orang dulu bilang, jangan lu nanti kualat. Ya, maksudnya terkena malapetaka kalau kita tidak santun, tidak hormat kepada sesuatu yang sakral, yang di luar kita, yang memiliki kuasa lebih dari kita. Pengalaman ketika saya
kecil saya dinasehati oleh orang tua saya, ini kalau kamu main ke hutan atau ke gunung ada sesuatu yang sakral di situ, misalnya pohon keramat yang besar, itu harus hati-hati. Jangan kencing sembarangan, nanti kualat. Ada sikap hormat, gentar kepada sesuatu yang sakral itu. Nah, di sini Bapak Ibu, Ayub memberanikan diri untuk membela perkaranya langsung di hadapan Allah. Tentu Ayub gentar. Tetapi ini adalah sikap yang jujur apa adanya dari Ayub. Dan ia berterus terang kepada Allah di hadapan teman-temannya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu yang dapat kita lihat, Ayub merasa bahwa teman-temannya telah mencatut nama Allah untuk meneguhkan pandangan-pandangan mereka, ya, bahwa Ayub berdosa, harus dihukum, harus bertobat dan seterusnya. Nah, mungkin di dalam dunia politik, ya, dalam kampanye politik, istilah mencatut nama ini menjadi perbincangan yang hangat. Dalam beberapa misalnya pilkada beberapa tahun yang lalu, ada seorang bupati, calon bupati tertentu memanfaatkan nama Jokowi untuk meningkatkan pamornya dia, ya, atau istilahnya elektabilitas dia. Nah, ini yang disebut sebagai mencatut, ya, mencatut nama. Dan Ayub mengingatkan teman-temannya ini yang Ayub anggap mereka telah mencatut nama Allah, bahwa menurut Ayub Allah itu tidak bisa ditipu. Ayub katakan dalam bahasa sederhana, sebab kamu menutupi kebodohanmu dengan tipu, tak ubahnya seperti dukun-dukun palsu. Bolehkah demi Allah kamu berdusta? Bolehkah kamu berbohong untuk kepentingannya? Lalu Ayub juga menyatakan bahwa Allah juga tidak perlu dibela. Bolehkah kamu memihak Allah dan membelanya sebagai pengacara? Ya, dalam bahasa sehari-hari ada istilah pengacara, ya, tadi seperti saya gambarkan dalam dunia pengadilan. Jika Allah memeriksamu, akan baikkah hasilnya? Dapatkah kamu menipunya dengan menipu manusia? Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu mungkin kita juga mendengar, ya, di berita ada sekelompok agama tertentu, ya, dengan menyatakan Allah Maha Besar, dia bermaksud untuk membela Allah karena mereka menganggap ada pihak yang mencemari nama Allah. Lalu mereka menjadi marah. Ya, Allah tidak perlu dibela dengan hal-hal seperti itu. Lalu Ayub juga menyatakan bahwa tuduhan teman-teman Ayub ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayat 10 mengatakan dalam bahasa sederhana, bila kamu memihak, walaupun dengan diam-diam kamu akan dihukum Allah dengan kejam. Apakah keagungan Allah tidak mengejutkan jiwamu? Apakah dahsyatnya tidak mengejutkan hatimu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya sebagai orang-orang percaya, ya, bahwa di hari penghakiman nanti apa yang pernah kita perbuat, ya, apa yang pernah kita ucapkan di dunia ini itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, Sang Hakim yang agung. Dan itulah juga yang diyakini oleh Ayub. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati hidup kita. Amin. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh mengambil sikap doa di rumah, yang bisa berlutut, Bapak Ibu dapat berlutut. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa kita.
Untuk pokok doa pertama, kita akan terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terkhusus saat ini proses vaksinasi yang berjalan, kita doakan untuk distribusi vaksin sudah memasuki tahap ke-6, dan saat ini para lansia yang akan menerima vaksin, dan kita doakan supaya target 70% dari keseluruhan masyarakat Indonesia dapat tervaksin dengan baik. Kita juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kita. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Untuk pokok doa yang kedua, kita juga berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristus Jembatan Hitam, dan juga POS. Kita doakan khususnya di dalam pelayanan saat ini, rangkaian Minggu Prapaskah, kita dapat menghayati Minggu Prapaskah ini, sekalipun kita masih melakukan ibadah secara online. Kita doakan untuk juga Jumat Agung dan juga Paskah yang akan kita rayakan bersama. Kita juga berdoa untuk peneguhan majelis dan juga ibadah emeritasi dan pentahbisan yang direncanakan tanggal 3 Mei mendatang. Mari kita berdoa untuk pokok doa kedua. Untuk pokok doa ketiga, kita juga mendoakan untuk pelayanan di Pos Cengklong dan juga PAUD. Kita doakan untuk para penata layan di sana, baik BP Pos dan juga rohaniwan, Pak Didit dan keluarga, serta persiapan-persiapan mereka setelah pandemi ini, apa yang akan mereka planning, rencanakan untuk pengembangan pelayanan di sana. Kita juga berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih tahun ajaran baru 2021-2022 yang akan dimulai pada bulan Mei ini. Kita terus doakan Tuhan tolong para guru di sana dimampukan untuk menggarap pelayanan ini. Mari kita berdoa untuk Pos Cengklong dan juga PAUD Cahaya Kasih.
Untuk pokok doa keempat, kita juga berdoa bagi pergumulan jemaat baik di Jembatan Hitam maupun di Pos Cengklong. Kita doakan untuk para orang tua lansia. Kita berdoa untuk Oma Yam yang juga dalam pemulihan, untuk Tante Nyatwi yang cedera di bagian tangan, dan juga untuk orang tua kita yang lain, para lansia yang Bapak Ibu tahu dapat mendoakan mereka. Kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat di dalam usaha, ekonomi, pekerjaan mereka, dan juga di dalam mendampingi anak-anak mereka belajar yang saat ini masih dilakukan via online. Mari kita berdoa untuk pergumulan jemaat di GKJH dan juga di Pos Cengklong. Yang terakhir, kita berdoa bagi pergumulan pribadi kita masing-masing. Apapun yang sedang Bapak Ibu, saudara-saudara gumuli saat ini, harapkan di dalam doa dan permohonan. Mari kita nyatakan di dalam kesempatan ini kepada Tuhan. Kita curahkan segala pergumulan kita, hati kita, supaya Tuhan menunjukkan jalan keluar. Kalau Bapak Ibu memiliki persoalan, masalah, Tuhan menguatkan Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan kita berlutut di hadapannya memohon supaya Tuhan menyatakan yang baik atas setiap pergumulan permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil sikap doa bersama-sama. Bapa di dalam surga, inilah setiap syafaat kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami membawa pergumulan bangsa dan negara kami, gereja kami, keluarga kami, pergumulan-pergumulan pribadi kami. Kiranya Tuhan menyatakan yang baik, mengasihani kami, memberikan jalan keluar atas setiap persoalan pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Kami juga menyerahkan waktu istirahat kami. Kiranya Tuhan memberkati. Kami mau menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.